Saat Afrika terlintas di pikiran, destinasi yang sama biasanya langsung muncul. Mesir dengan piramidanya, Maroko dengan pasar-pasar berwarnanya, Afrika Selatan dengan safari dan anggurnya. Namun di ujung utara benua ini terdapat sebuah negara yang jarang sekali masuk dalam rute perjalanan. Aljazair. Aljazair bukan hanya layak mendapat perhatian, tetapi pantas berada di posisi paling atas dalam daftar. Aljazair adalah negara terbesar di Afrika, tempat Sahara yang tak berujung menyatu dengan reruntuhan Romawi yang terkubur di bawah pasir, kota-kota hantu yang ditelan bukit pasir, serta tradisi yang begitu tua dan tak biasa hingga sulit dipercaya. Ini adalah tempat di mana bensin lebih murah daripada air, di mana unit-unit militer masih menyeberangi gurun dengan menunggang unta, di mana sebuah kota utuh berdiri di atas ngarai raksasa, dan di mana teh lebih dari sekadar minuman. Ia adalah ritual 3 tahap yang melambangkan kehidupan, cinta, dan kematian. Hari ini, kita akan menjelajahi bukit pasir, pegunungan, kota-kota terbengkalai, dan pasar-pasar yang semarak di raksasa Afrika yang terlupakan ini. Perjalanan ini akan menyingkap salah satu negara paling luar biasa dan memikat di bumi. Mari kita mulai. Nomor 15. Bensin lebih murah daripada air. Benar-benar, ini adalah salah satu kenyataan ekonomi paling absurd di Aljazair. Bensin berharga sekitar 30 sen euro per liter, sementara sebotol air di supermarket harganya sekitar 50 sen. Dengan kata sederhana, mengisi penuh tangki mobil lebih murah daripada membeli air minum. Alasannya terletak pada kekayaan energi Aljazair yang sangat besar. Negara ini termasuk salah satu eksportir minyak dan gas alam terbesar di dunia, dan memiliki cadangan gas alam terbesar ke-10 secara global. Untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusuhan, pemerintah memberikan subsidi besar-besaran untuk bahan bakar. Ini menciptakan semacam kontrak sosial yang diam-diam. Kebebasan dan demokrasi yang terbatas ditukar dengan bensin yang nyaris gratis. Dampaknya sangat berat. Tidak ada dorongan untuk menghemat bahan bakar. Mesin dibiarkan menyala berjam-jam, dan mobil-mobil tua yang boros tetap digunakan tanpa henti. Bensin murah juga diselundupkan ke negara-negara tetangga seperti Tunisia, Maroko, Mali, dan Libya. Tempat bensin itu dijual dengan harga 5 hingga 10 kali lebih mahal, sehingga memicu perdagangan ilegal bernilai miliaran dolar. Setiap tahun, Aljazair menghabiskan miliaran untuk subsidi yang pada akhirnya tidak bisa dipertahankan. Jika pendapatan minyak menurun atau harga minyak anjlok, ekonomi berisiko runtuh. Namun, upaya untuk mengurangi subsidi berulang kali memicu kerusuhan yang keras, menjadikan kebijakan ini seperti bom waktu ekonomi yang terus berdetak. Nomor 14. Raksasa yang kosong. Aljazair sangat luas, mencakup lebih dari 2 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Afrika. Namun kenyataannya sangat paradoks. Sekitar 90% dari wilayah raksasa ini adalah gurun yang tidak layak dihuni. Sahara Aljazair termasuk salah satu lingkungan paling keras di bumi. Dengan suhu musim panas yang melampaui 50 derajat, badai pasir yang ganas, jarak yang tak ada habisnya, dan hampir tidak ada air maupun kehidupan. Akibatnya, hampir seluruh populasi yang berjumlah sekitar 45 juta orang terkonsentrasi di sepanjang jalur pantai utara. Sebuah bentangan yang kira-kira sepanjang 1.200 km, tetapi lebarnya hanya sekitar 50 hingga 100 km. Algiers saja menjadi rumah bagi lebih dari 3 juta orang yang padat di salah satu kota dengan kepadatan tertinggi di kawasan Mediterania. Bahkan wilayah yang bisa dihuni ini pun tetap sulit diakses. Pisah sangat ketat, banyak daerah ditetapkan sebagai zona militer dan memotret gedung pemerintah, lokasi militer, atau bahkan jembatan bisa menyebabkan penangkapan seketika. Hasilnya sangat jelas. Dalam setahun, Aljazair menerima lebih sedikit wisatawan dibandingkan jumlah wisatawan yang disambut Maroko hanya dalam 1 minggu. Membuat TUI menjadi raksasa besar di Australia sebagian cephalopolar. Nomor 13. Timgad, Pompeiinya gurun. Di kesunyian Sahara, kota-kota Romawi muncul bak fata morgana yang mustahil. Timgad adalah salah satu keajaiban terlupakan itu. Didirikan oleh Kaisar Trajan pada tahun 100 Masehi, ini adalah kota Romawi yang terawat luar biasa, bangkit dari gurun seakan baru saja ditinggalkan. Jalan-jalannya lurus sempurna, pilar-pilar masih berdiri, dan sisa-sisa pemandian, perpustakaan, serta mosaik lantai berwarna tetap menakjubkan. Seolah waktu hanya melewatinya begitu saja. Ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1982, Timgad termasuk salah satu kota Romawi yang paling terpelihara di dunia, dan sering dibandingkan dengan Pompei dalam hal pentingnya. Namun, tempat ini hanya menerima beberapa ribu pengunjung setiap tahun. Sementara Pompei menarik lebih dari 4 juta.
Artinya, kamu bisa berjalan sendirian sepenuhnya di kota berusia 2000 tahun, bahkan terkadang berjam-jam tanpa melihat satu orang pun. Kamu bisa menyentuh pilar-pilar kuno, duduk di dalam teater Romawi, dan berjalan di jalan yang dulu digunakan para legiun. Di dunia modern yang semakin sesak, pengalaman ini terasa langka dan benar-benar unik sebagai perjalanan arkeologi yang tak terlupakan. Nomor 12. Konstantin, kota di atas kehampaan. Konstantin adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni tanpa putus, dengan sejarah yang membentang hingga ribuan tahun. Namun, bukan usianya yang membuatmu terpukau. Kota ini dibangun tepat di atas ngarai yang dalam dan memicu rasa pusing karena ketinggian dihubungkan oleh jembatan-jembatan menjulang yang melintasi jurang mematikan. Ini seperti kota yang menggantung di udara, terhubung oleh 8 jembatan monumental yang menyeberangi lembah sedalam lebih dari 200 meter. Yang paling terkenal adalah jembatan Sidi Msit, selesai dibangun pada tahun 1912. Dengan ketinggian 168 meter, jembatan ini pernah menjadi jembatan gantung tertinggi di dunia. Berjalan di atas struktur yang bergoyang ini, menatap ke bawah ke jurang batu yang gelap saat angin kencang mendorong tubuhmu, dan melihat rumah-rumah menempel di dinding ngarai yang nyaris tegak lurus. Semuanya menjadi pengalaman yang membuat jantung berdebar kencang. Konstantin adalah salah satu tempat yang terlihat tidak nyata di foto, tetapi terasa sangat dramatis dan menakutkan nyata ketika kamu mengalaminya langsung. Nomor 11. Meharist, pasukan paling aneh di dunia yang menunggang unta. Ketika sebagian besar dunia mengandalkan kuda, sebuah kekuatan militer yang benar-benar unik muncul di Sahara yang keras dan tak kenal ampun, dan mereka memilih unta dromedari sebagai tunggangan. Pada masa kolonial Prancis yang brutal, Kompani Meharist seharian dibentuk, sebuah unit khusus yang dilatih secara spesifik untuk menyeberangi gurun luas dengan unta berpunuk satu. Para prajurit ini, yang dikenal sebagai Meharist, menjalani latihan ekstrem untuk bertahan di panas mematikan, tidur di bawah langit gurun terbuka, dan bernavigasi hanya dengan bantuan bintang-bintang. Mereka menjadi sosok-sosok sunyi di Sahara, bergerak cepat melintasi bukit pasir tanpa akhir, tenang, tangguh, dan siap menghadapi kondisi paling keras yang bisa dibayangkan. Seragam mereka memadukan sorban tradisional Tuareg dengan lambang dan lencana militer Prancis, menciptakan penampilan yang mencolok dan tidak biasa. Yang paling mengejutkan, tradisi militer ini tidak menghilang setelah Aljazair meraih kemerdekaan pada tahun 1962. Bahkan hingga hari ini, Aljazair masih mempertahankan unit militer berkuda unta, terutama di wilayah perbatasan terpencil dekat Mali dan Niger. Di daerah-daerah di mana pasir halus merusak mesin kendaraan dan sistem GPS satelit sering gagal, unta militer tetap tak ternyanyi, andal, dan benar tak tergantikan. Nomor 10. Tuareg, orang-orang biru dari Sahara. Tuareg termasuk salah satu kelompok masyarakat paling memikat dan misterius di bumi. Para nomaden Berber ini telah hidup di Sahara selama ribuan tahun, jauh sebelum budaya Arab datang. Mereka sering disebut pria-pria biru karena laki-laki dewasa mengenakan sorban tradisional yang diwarnai indigo alami, pigmen yang perlahan menodai kulit mereka menjadi biru pekat. Budaya mereka ditandai oleh tradisi yang sangat unik. Pertama, para pria Tuareg menutupi wajah mereka sepenuhnya dengan tagel must, hanya menyisakan mata yang terlihat, sementara para perempuan tidak menutupi wajah sama sekali. Praktik ini justru berlawanan dengan kebanyakan masyarakat Islam. Kedua, masyarakat Tuareg sepenuhnya mengikuti garis keturunan ibu. Warisan, kepemilikan, dan status sosial diturunkan melalui garis ibu. Perempuan memiliki otonomi yang kuat, memiliki tanda keluarga, mengendalikan kekayaan, dan dapat memutuskan perceraian secara mandiri. Ciri ketiga yang khas adalah sistem tulisan kuno mereka, Tifinagh, salah satu alfabet tertua di Afrika dan masih digunakan sampai sekarang. Selama berabad-abad, Tuareg dikenal sebagai prajurit yang ditakuti. Menguasai jalur perdagangan lintas Sahara, mendominasi gurun, dan merazia kafilah pedagang. Namun hari ini mereka menghadapi krisis eksistensial. Batas-batas kolonial memecah tanah asal mereka di Aljazair, Mali, Niger, dan Libya, membuat mereka menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan. Mereka tetap menjadi para pejuang romantis terakhir dari dunia kuno yang perlahan memudar. Nomor 9. Ritual teh, 3 cangkir untuk hidup, cinta, dan kematian. Di Aljazair, teh sekadar minuman hangat untuk menghilangkan dahaga. Teh adalah ritual sakral yang dipenuhi makna mendalam, simbolisme leluhur, dan kode sosial tak tertulis. Menolak teh saat ditawarkan di rumah orang Aljazair dianggap sebagai penghinaan besar, bahkan hampir tak bisa dimaafkan.
Ritual ini membutuhkan tepat 3 cangkir berturut-turut dan masing-masing membawa makna yang sangat berbeda. Cangkir pertama kuat, pahit, dan nyaris keras di lidah. Rasanya bisa membakar mulut dan melambangkan kehidupan nyata apa adanya. Penuh tantangan sulit, ketidakpastian yang terus-menerus, serta rintangan yang terasa mustahil untuk dilampaui. Ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar mudah dalam hidup. Cangkir kedua terasa lebih manis, lebih lembut, dan lebih menyenangkan. Ini melambangkan cinta, ikatan keluarga yang kuat, serta kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang membuat kerasnya hidup terasa lebih bisa dijalani. Cangkir ketiga adalah yang paling ringan dan paling halus, nyaris bening dan terasa seperti melayang. Ini melambangkan kematian, bukan sebagai akhir yang tragis atau menakutkan, tetapi sebagai penerimaan alami atas siklus kehidupan dan istirahat yang pantas setelah perjalanan panjang. Meminum ketiga cangkir secara berurutan jauh lebih dari sekadar etika sopan santun. Ini adalah tindakan penghormatan mendalam, koneksi spiritual, dan kepercayaan timbal balik antara tuan rumah dan tamu. Di rumah-rumah yang paling tradisional, biasanya para pria lanjut usia dalam keluarga yang menyiapkan teh. Ritual ini dianggap sebagai seni sakral, seni yang diyakini hanya mereka yang mampu menguasainya sepenuhnya. Nomor 8. Sahara Aljazair, tempat bumi berubah menjadi Mars. Sahara Aljazair jauh lebih dari sekadar hamparan pasir tanpa ujung. Ini adalah kumpulan lanskap ekstrem yang surreal, begitu asing hingga NASA menggunakan sebagian wilayahnya untuk mensimulasikan misi masa depan ke Mars. Tasilin Ajar adalah dataran tinggi batu pasir yang sangat luas, menyimpan lebih dari 15.000 lukisan batu prasejarah yang berasal dari 8.000 hingga 6.000 tahun sebelum Masehi. Karya-karya ini menggambarkan jerapah, gajah, kuda Nil, dan buaya, membuktikan bahwa Sahara dahulu pernah hijau, subur, dan dipenuhi kehidupan. Erkchech membentuk samudra bukit pasir oranye yang seolah tak berakhir, beberapa di antaranya menjulang hingga 300 meter, sebanding dengan gedung pencakar langit 100 lantai. Pegunungan Hogar adalah puncak-puncak vulkanik gelap yang muncul dari gurun seperti gigi-gigi tajam, dengan gunung Tahat mencapai 2.918 meter. Dari Asekrem, matahari terbenam dianggap sebagai salah satu yang paling menakjubkan di bumi, saat matahari merah tenggelam di balik menara-menara batu hitam dan langit meledak dalam gradasi oranye, ungu, dan merah muda. Namun Sahara juga mematikan. Suhu siang hari melampaui 50 derajat Celcius, malam hari turun hingga di bawah titik beku. Badai pasir dapat berlangsung berhari-hari dan jarak terlihat menipu dengan cara yang sangat berbahaya. Nomor 7. Tahun Baru Berber, lebih tua dari Kekaisaran Romawi. Di Aljazair masih ada perayaan Tahun Baru yang usianya bahkan lebih tua daripada Kekaisaran Romawi. Yenayer adalah tahun baru tradisional Berber, yang hingga kini diperingati oleh masyarakat Kabil, Chawi, Tuareg, dan komunitas Amazigh lainnya. Perayaan ini menandai awal siklus pertanian tahunan, berakar pada tradisi Berber yang telah hidup selama ribuan tahun. Tidak ada sampanye atau kembang api. Sebagai gantinya, perayaan berpusat pada jamuan keluarga besar. Sepiring besar kuskus, kurma manis, ayam berbumbu, dan daging domba yang empuk. Dinikmati bersama sambil mendengarkan kisah-kisah kuno di sekitar api yang berderak di bawah langit terbuka. Keluarga berkumpul untuk pesta komunal, mengenakan pakaian tradisional yang disulam tangan, dan di beberapa daerah terpencil, wajah anak-anak secara ritual dilukis dengan henna dan okra untuk mengusir kejahatan serta mengundang berkah. Di pegunungan Aures yang keras dan terjal, ritual Bousadia digelar. Para pria dewasa memakai topeng kayu berukir dan kostum cerah beraneka warna, berpindah dari desa ke desa dalam tarian liar sambil meminta persembahan makanan. Ritual ini berlangsung mengikuti irama hipnotis drum leluhur dan seruling yang melengking, dan sebuah tradisi yang tahan selama ribuan tahun. Nomor 6. Pernikahan di Aljazair. Di Aljazair, pernikahan dianggap sangat serius. Sebuah pernikahan tradisional bisa berlangsung selama 3 hingga 7 hari penuh perayaan tanpa henti. Ini bukan sekadar upacara yang menyatukan dua orang, melainkan festival komunal berskala besar yang melibatkan keluarga besar, teman, tetangga, dan terkadang seluruh desa. Di kalangan komunitas Kabil dan Tuareg, salah satu ritual yang paling memukau adalah malam henna. Sang pengantin perempuan dikelilingi kerabat perempuan yang menyanyikan lagu-lagu kuno, tangannya dan kakinya dihias dengan sangat teliti menggunakan pola henna yang rumit. Pola-pola ini melambangkan kesuburan, perlindungan, dan kemakmuran. Sepanjang perayaan, tarian tradisional yang energik memenuhi ruang, melodi leluhur bergema hingga larut malam, dan jamuan seolah tak ada habisnya disajikan, dengan jumlah besar hidangan tradisional yang dibagikan kepada semua orang yang hadir. Nomor 5.
Kuskus, lebih dari sekadar hidangan. Di Aljazair, kuskus jauh lebih dari makanan. Dengan sejarah berlapis selama berabad-abad dan percampuran budaya yang kaya, kuliner Aljazair sama sekali tidak sederhana. Kuskus adalah hidangan paling ikonik sekaligus penentu identitas negara ini, yang secara tradisional dibuat dengan tangan dari semolina gandum durum yang halus, lalu diolah dalam tak terhitung variasi. Kuskus bisa disajikan dengan daging domba yang lembut, sayuran kukus, kacang Arab, kismis manis, atau almond panggang. Ada kuskus manis untuk perayaan, versi gurih untuk santapan sehari-hari, kuskus meriah untuk acara khusus, dan bahkan kuskus duka yang disajikan saat pemakaman. Setiap momen dalam hidup punya resepnya sendiri. Di banyak rumah tradisional, kuskus masih dipersiapkan sepenuhnya dengan tangan oleh para perempuan dalam keluarga. Mereka berkumpul mengelilingi mangkuk besar dari terakota, perlahan mengolah semolina yang dibasahi dengan gerakan ritmis, sebuah ritual kuliner yang seperti menghipnotis, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nomor 4. Timimun, kota merah di padang gurun. Timimun tampak seolah-olah muncul langsung dari pasir. Jauh di jantung Sahara, kota ini dikenali lewat bangunan-bangunan berwarna merah oker yang senada dengan warna gurun di sekelilingnya. Rumah-rumah dibangun dari tanah yang dipadatkan dan lumpur, memberi kesan seakan dibentuk langsung dari bukit-bukit pasir itu sendiri. Yang membuat Timimun benar-benar luar biasa adalah bagaimana kota ini mampu bertahan selama berabad-abad di lingkungan yang begitu keras. Kota ini bergantung pada sistem irigasi kuno bernama Foggara, yaitu jaringan saluran bawah tanah yang mengalirkan air dari akuifer yang dalam. Dibangun sejak abad pertengahan oleh insinyur yang tidak diketahui, sistem ini memungkinkan kehidupan berkembang di tengah gurun. Berkat kecerdikan ini, bayangan teduh, kebun-kebun palem, dan oasis-oasis hijau muncul di lanskap yang seharusnya mematikan. Bahkan hingga hari ini, setelah hampir 1000 tahun, pencapaian luar biasa dari rekayasa kuno ini masih terus berfungsi. Nomor 3. Fennec, simbol nasional Aljazair. Simbol nasional Aljazair bukanlah singa atau elang, melainkan fennec, rubah gurun kecil dengan telinga yang sangat besar, sampai-sampai terlihat lucu. Hewan nokturnal mungil ini mampu bertahan dari ekstremnya Sahara berkat telinganya yang raksasa, yang berfungsi sebagai radiator alami, melepaskan panas dan menjaga tubuhnya tetap sejuk. Fennec begitu dicintai sampai-sampai tim sepak bola nasional Aljazair dijuluki Fennecs. Saat pertandingan internasional, para penggemar sering mengenakan kostum fennec. Seiring waktu, hewan ini menjadi simbol ketangguhan, kemampuan beradaptasi, dan daya hidup. Sifat-sifat yang sangat dirasakan banyak orang Aljazair sebagai identitas bangsa mereka. Nomor 2. Kasbah Aljir, labirin tempat tersesat itu tak terelakkan. Kasbah Aljir adalah labirin hidup yang menantang semua logika orientasi modern. Ini adalah jaringan padat gang-gang sempit, tangga-tangga yang muncul tiba-tiba, lorong-lorong tertutup, lengkungan kuno, dan rumah-rumah putih yang berdempetan rapat. Lebih dari 2.500 gang berkelok-kelok di dalam kasbah. Sebagian begitu sempit sampai kamu bisa menyentuh kedua dinding sekaligus, sementara yang lain berakhir mendadak, tertutup batu yang kokoh. Selama perang kemerdekaan, labirin ini menjadi jantung perlawanan. Para pejuang memanfaatkan kerumitannya karena mereka hafal setiap lorong tersembunyi dan atap-atap yang saling terhubung. Tentara Prancis yang masuk seringkali langsung kehilangan arah. Kini, kasbah tetap menjadi tempat yang terasa abadi, seolah kehidupan membeku di suatu titik di abad pertengahan. Nomor 1. Mengapa Aljazair layak untuk ditemukan? Sekarang kamu bisa benar-benar memahami mengapa Aljazair pantas berada di puncak daftar perjalanan serius manapun. Ini bukan negara yang mudah, dan Aljazair tidak pernah berpura-pura demikian. Kamu tidak akan menemukan resor mewah yang serba dipoles, rute wisata yang disederhanakan, atau kenyamanan yang datang tanpa usaha. Aljazair menuntut visa yang rumit, perencanaan yang cermat, serta penerimaan bahwa beberapa wilayah masih sulit diakses atau berisiko. Namun justru kesulitan itulah yang membuatnya luar biasa. Aljazair autentik dengan cara yang kini jarang dimiliki tempat lain. Negara ini belum dibentuk ulang untuk menyenangkan pengunjung atau diencerkan demi pariwisata massal. Di sini petualangan itu nyata. Kamu bisa berjalan benar-benar sendirian melewati kota-kota Romawi berusia 2000 tahun, di mana kesunyian menggantikan kerumunan. Kamu bisa menyaksikan ritual-ritual yang bertahan selama ribuan tahun, tak berubah oleh tren modern. Kamu bisa tenggelam dalam keluasan Sahara, tempat jarak, keheningan, dan langit membentuk ulang rasa skala dalam dirimu. Kamu bisa duduk bersama para nomaden di bawah bintang-bintang yang tak berujung, berbagi teh yang membawa bobot sejarah, tradisi, dan makna. Negara ini tidak menjual ilusi. Ia menawarkan kenyataan.
Al Jazeera menantangmu, mengejutkanmu, dan terkadang membuatmu gelisah. Tetapi ia juga memberi hadiah bagi rasa ingin tahu, lebih dari kebanyakan destinasi di bumi. Setiap pengalaman terasa pantas didapatkan, setiap pertemuan terasa tulus. Di dunia yang semakin didominasi destinasi yang terlalu penuh dan pengalaman yang serba dikurasi, Al Jazeera tetap liar, luas, dan sangat manusiawi. Ini bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang berani melangkah melampaui kenyamanan dan ekspektasi, Al Jazeera bukan sekadar tujuan. Ia adalah perjalanan ke memandang Afrika, perjalanan, dan dunia itu sendiri. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.